Set your goal, achieve your career di Carpot Career Podcast bersama Rizky Hendrawan. Please welcome. Langsung saja kita sambut. Ini dia Rizky Hendrawan. Oke, asal mula Carpot ini itu dibangun sekitar tahun 2020 ya. Itu dimana tahun-tahun lagi masa-masa pandemik banget. Lagi di rumah aja ya. Lagi bingung, gak ada kerjaan, gak ada kegiatan gitu. Terus pengen produktif di rumah itu bikin apa. Akhirnya lahirlah satu podcast yang seru banget. Mudah-mudahan bisa berguna buat orang banyak. Dikasih nama dengan Carpot, Career Podcast. Kenapa ngomongin karir? Ya, karena sebelumnya Rizky ini sedikit punya pengalaman di dunia HR atau di dunia HRD. Sekitar ya baru-baru beberapa tahun lah, sekitar lebih kurang 9 tahun. Nah, jadi pengalaman selama 9 tahun akan banyak dibagi di podcast kali ini dan di episode berikutnya. Tapi di tahun 2021 asik, alhamdulillah banget. Apaan? Ya, Rizky keterima menjadi abdi negara. Weh, tepuk tangan dong. Ya, jadi kedepannya di Carpot, Rizky nggak hanya bakal ngebahas tentang dunia kerja di swasta aja. Jadi juga bisa ngebahas tentang dunia kerja atau karir di dunia abdi negara atau di ASN. Wah, lulus CPNS lo? Iya, alhamdulillah. So, buat teman-teman ya yang pengen dengerin, jangan sampai dimatiin, jangan sampai di skip, dengerin terus nih, bakal seru. Kenapa? Karena di episode kali ini bakal ngebahas tentang persiapan menghadapi CPNS 2021. Wah, seru kan? Ada yang pejuang CPNS di sini, atau pejuang CASN di sini, atau pejuang NIP di sini? Dengerin. Oke, seperti yang udah gue janjiin tadi, gue bakal ngebahas tentang episode kali ini tentang persiapan menghadapi CASN atau CPNS di tahun 2021 ya. Nah, ini bakal seru banget, tahun yang seru banget, apalagi buat kamu yang di tahun 2021 ini usia kamu udah 34. Artinya ini kesempatan terakhir kamu untuk mengikuti seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CASN ya. Nah, yang pertama Rizky punya tips jurus jitu menghadapi bukan. Yaitu jurus jitu memilih formasi CASN atau CPNS. Ya, ini penting banget teman-teman. Jadi sebelum kamu kemana, sebelum kamu ngikutin tes, sebelum kamu menghadapi tes CPNS yang sulit banget, yang paling penting itu kamu harus tahu dulu yang namanya formasi. Kamu bakal milih yang mana? Milih posisi apa, formasi apa, jabatan apa, di kota mana, provinsi mana, lembaga mana. Itu penting banget ya. Karena tidak semua orang beruntung bisa lulus CPNS. Ada banyak banget syarat yang harus kita lalui. Yang pertama, kalau di CPNS itu ada namanya tes SKD ya. Tes kemampuan dasar. Nah, di SKD ini ada TWK, TIU, TKP. Ini tes yang paling banyak banget bikin orang gagal. Paling banyak banget bikin orang tidak lulus. Waduh. Informasinya yang terakhir, kalau sebelumnya tes SKD ini soalnya itu 100. Nah, nanti soalnya akan nambah menjadi 110 soal. Wah. Dengan waktu, kalau dulu sebelumnya 90 menit, ya ditambah waktunya teman-teman ya. Nah, jadi tantangan kita akan semakin sulit. Selain ada SKD, nanti juga ada namanya SKB. Nah, kemampuan bidang. Kalau udah masuk ke tes SKB, ini biasanya pesertanya makin sedikit teman-teman. Kalau yang tadi ribuan orang, nah di SKB semakin sedikit. Ya, tergantung berapa kebutuhan formasi. Jadi kalau kebutuhan formasinya 1, dia akan ambil ranking 3 tertinggi dari tes SKD untuk mengikuti tes SKB. SKB ini nentuin banget teman-teman, karena persentasi nilainya itu sangat tinggi ya. Nah, terus di tes SKB ini lebih ngomongin ke bidang, lebih ngomongin ke jurusan yang kita sasar.
ya, baik itu formasi atau jurusan kita kuliah. Nah, selain ada tes SKB, ada juga tes tentang kemampuan bidang, atau ada tes lagi namanya tes wawancara atau tes praktek. Ini khusus formasi-formasi tertentu. Nah, biasanya di formasi kementerian, lembaga, badan itu biasanya ada tes wawancara atau kompetensi tertentu. Tapi kalau di Pemda, Pemkot biasanya cuma cukup SKD dan SKB aja. Nah, buat kamu yang minat pengen ikut CPNS ini harus niat banget pertama ya. Yang pertama kamu harus benar-benar niat, sungguh-sungguh, serius, yakin, jangan lupa doa juga ya. Karena semua itu tidak luput dari campur tangan yang maha kuasa. Ya, gue percaya banget teman-teman dengan hal ini ya. Jadi menurut Rizky itu adalah yang siap itu adalah orang yang penuh persiapan. So, kalau kamu memang pengen benar-benar lulus di tahun 2021 ini menjadi CPNS, kamu harus tetapin niat, sungguh-sungguh belajar tentunya. Ya, gue yakin ntar bakal ngerasain perbedaannya gimana persiapan kali ini kalau kamu benar-benar niat banget. Di jurus persiapan menghadapi CPNS dalam memilih formasi ini, jurus pertamanya itu, udah kayak silat aja ya. Jurus yang pertama itu kamu harus survei. Iya, kamu harus survei teman-teman ya. Loh, survei apaan? Iya. Jadi sebelum kamu nanti kalau udah buka pendaftaran, informasinya sih dari BKN. Pendaftaran CPNS akan dibuka sebelum tanggal 30 Juni 2021. Sekarang tanggal berapa? Wah, udah semakin dekat tentunya ya. Jadi kamu harus siapin. Nah, nanti kalau udah keluar pengumumannya akan keluar formasi kota, tempat, posisi yang ada. Nah, jadi kamu harus survei dulu nih teman-teman. Ya, kepo dikit. Yang pertama harus kamu lakukan adalah cari tahu informasi sebanyak-banyaknya tentang instansi, formasi, jabatan. Ya, cek juga formasi daerah seperti di Pemkab kah, di Pemprov kah, atau formasi pusat seperti kementerian, lembaga, badan. Ya, kemarin gue udah lihat-lihat beberapa ada kementerian, ada badan yang juga buka lowongan untuk di daerah Riau. Seperti BNN itu kalau nggak salah Rizky buka untuk daerah Kuansing, Taluk Kuantan, satu lagi mana ya, Dumai kali ya, lupa gue. Terus ada badan pertanahan juga ada buka, kejaksaan juga buka ya. Terus untuk di beberapa kabupaten sudah ada yang keluar juga informasinya ya. Nah, jadi yang pertama yang harus kamu lakuin untuk menentukan formasi itu adalah kamu harus kepo. Wah, bahasa survei ya. Jadi kamu harus survei, teman-teman. Nah, setelah survei beberapa formasi tadi, perhatikan mana yang cocok sama kamu. Ya, mana yang sesuai dengan kamu, yaitu dengan pendidikan, dengan pengalaman kerja, dengan lokasi, letak, tempat, kamu harus pikirin semuanya. Jadi jangan sembarangan dalam memilih formasi ini. Ya, karena ini berbahaya banget kalau sempat kamu sembarangan atau tidak pas dalam memilih formasi ini. So, yang pertama jangan lupa survei. Gue ingetin sekali lagi ya, jangan lupa survei. Ya elah udah kayak guru aja. Setelah tadi kita survei, berikutnya kita juga harus pinter namanya menganalisa. Iya, jadi jurus pertama survei, jurus kedua analisa. Nah, jadi setelah kamu survei tadi kamu harus analisa. Yang pertama yang harus kamu analisa itu adalah cek kemampuan diri kamu. Kamu harus sadar diri teman-teman. Kira-kira kamu itu CC-nya apa? Gue suka ngomongin CC, iya. Kira-kira kamu tuh CC-nya apa? CC MotoGP kah? CC kelas underbone kah? CC 4 tak kah? Atau CC 2 tak? Nah, kok ngomongin CC, apa hubungannya CC sama kemampuan diri? Iya, maksudnya gini teman-teman. Jadi kalau kamu CC buat kamu tahu CC kamu itu ada di MotoGP 500 CC, kamu boleh nanti ikut kelas yang namanya level kementerian, badan atau lembaga atau formasi di pusat. Tapi kalau CC kamu masih underbone 2 tak, ya bolehlah kamu ngambil Pemda di provinsi gitu ya. Atau badan-badan yang ada di provinsi. Tapi kalau CC kamu itu masih underbone Matic,
Nggak ada salahnya teman-teman, ya. Kita ambil formasi di kabupaten, ya. Nggak usah takut, ya. Karena dengan kita mengetahui kemampuan diri kita akan bisa pas meletakkan formasi tadi. Jadi jangan sampai sesi kita rendah, tapi kita letakin di berjuang di sesi yang tinggi. Wah, itu bakal berat banget teman-teman, ya. Tapi kalau cc kamu tinggi, cc kamu 500 cc nih, cc kamu MotoGP nih, kamu bagus banget. Bisa ikut kompetisi di MotoGP, bisa ikut kompetisi di Underbone, juga bisa ikut kompetisi di Matic. Kamu pemenangnya. Nah, jadi kamu harus cek dulu kemampuan diri. Berikutnya, kita harus bisa milih formasi yang peluangnya lebih besar. Ya, contohnya gini teman-teman. Biasanya kalau dari kementerian atau lembaga dari pusat, itu biasanya kebutuhannya juga cukup banyak. Ya, tapi pelamarnya juga banyak banget. Nah, namun kalau di daerah, di Pemkap, Pemko, atau Pemprov itu peluangnya sedikit, pelamarnya tidak sebanyak di kementerian. Ya. Nah, semakin daerahnya semakin jauh, itu biasanya pelamar juga semakin sedikit. Nah, jadi itu peluangnya buat kamu itu jauh lebih besar untuk kamu bisa lulus. Ya, kamu harus tahu geografis. Kembali lagi ke pelajaran zaman sekolah dulu tentang geografis kabupaten provinsi di Indonesia. Terus ada lagi namanya kamu cek lagi latar belakang pendidikan khusus dan spesifik. Biasanya kalau tes CPNS itu ada diminta tentang latar belakang pendidikan. Ya, ada yang diminta latar belakang pendidikan manajemen, ada juga diminta latar belakang pendidikannya ekonomi. Nah, kalau terjadi seperti ini teman-teman, lebih bagus kamu pilih yang formasinya melampirkan latar belakang pendidikannya itu adalah manajemen. Karena apa? Karena kamu akan bersaing sama teman-teman yang tamatan dari manajemen saja. Tapi kalau formasinya melampirkan ada jurusan ekonomi, kamu akan bersaing dengan teman-teman manajemen, akuntansi, ilmu ekonomi, atau jurusan ekonomi lainnya. Ya, jadi ini juga harus kamu perhatikan. Jadi dengan memperhatikan ini kamu akan tahu peluang kelulusan kamu seberapa besar. Ya, jadi semakin sedikit, semakin spesifik jurusannya, biasanya penantang kita, penantang, tinju kali penantang, bukan. Saingan kita itu semakin sedikit. Tapi kalau jurusannya makin banyak, diterima jurusan ekonomi, sosial, wah itu banyak tuh. Itu kan kurang spesifik teman-teman. Tapi kalau diminta jurusan ilmu pemerintahan, nah itu peluangnya lebih sedikit dan pelamarnya juga lebih sedikit karena cuma bisa yang ngelamar itu jurusan ilmu pemerintahan saja. Masih di jurus yang kedua di analisa tadi, berikutnya itu kamu harus tahu formasi ini harus sesuai dengan minat dan bakat kamu. Ya, waduh, apa hubungannya lagi minat, bakat, dan formasi? Nah, jadi banyak peserta yang ikuti tes CPNS ini kebanyakan itu karena ikut-ikutan, biar keren, biar tren. Ada juga yang dipaksa karena orang tuanya, oh lu ikut aja tuh tes CPNS. Ntar kalau takdir PNS juga PNS juga gitu ya. Ada lagi juga teman-teman yang didorong oleh mertua gitu ya. Bingung gitu ngeliatin menantunya nganggur aja, mertuanya sibuk, oh ikut CPNS. Nah, biasanya kayak gini nih biasanya kurang persiapan nih. Nah, jadi buat kamu kalau memang benar-benar sungguh-sungguh pengen lulus, teman-teman, kamu harus benar-benar yakinkan diri kamu. Ya, terus kamu harus benar-benar tepat dalam memilih formasi. Jangan sampai kamu terpaksa memilih formasi karena kalau kamu lulus banyak pertimbangan. Kamu harus pertimbangkan kenyamanan kerja, lingkungan kerja, budaya organisasi, dan ini juga bisa menjadi pengalaman penyesalan kamu bertahun-tahun kalau kamu misalnya nanti lulus di formasi yang tidak kamu sukai. Nah, jangan sampai teman-teman ya. Jadi usahakan formasi yang kamu pilih adalah formasi yang benar-benar kamu sukai, kamu pahami sesuai dengan minat bakat kamu ya. Jadi dalam pemilihan bakat dan minat ini sesuaikan dengan formasi. Itu akan lebih mudah kalau kamu sudah punya pengalaman kerja, apalagi sebelumnya kamu punya pengalaman kerja di swasta, punya pengalaman kerja usaha atau pengalaman kerja lainnya. Nah, ini bakal pas kamu nih dalam pemilihan formasi. Oh, ini kayak cocok banget. Misalnya gini teman-teman. Oh, gue itu suka banget di pelayanan publik. Gue suka banget bagian customer service, teller, mungkin pengalamannya. Nah, nanti kamu juga cocok ngelamarnya di bagian pelayanan. Atau kamu cocok auditor. Misalnya kamu dulu waktu kuliah di akuntansi, terus pas kerja menjadi pemeriksa gitu ya. Nah, cocok.
kamu bisa juga ngelamar di formasi auditor. Atau kamu sukanya di lapangan, ya sukanya di lapangan dan ke pelayanan publik ke masyarakat. Ya, nanti kamu cari yang seperti itu formasi-formasinya. Jadi kalau formasinya itu benar-benar kamu sukai, itu akan jauh lebih mudah nanti kamu dalam menghadapi tes SKB, tes bidang, ya karena tes bidang itu lebih spesifik sesuai dengan jurusan dengan formasi yang kamu lamar. Kalau gue dulu lamaran yang gue lamar itu jujur aja sekitar 70 soal itu keluar yang sesuai banget dengan formasi dan jurusan kuliah gue. Jadi inilah yang mungkin yang ngebuat gue bisa lulus CPNS di tahun 2019 kemarin. Setelah tadi disurvei, terus dianalisa, dan yang terakhir, jeng. Nah, jadi nanti kalau udah keluar pengumuman pendaftaran CPNS, nah ini yang harus kamu lakuin. Apa? Itu adalah action. Nah, siap-siap nih ya, kamu harus action buat ngelamar CPNS ya. Jadi untuk pendaftaran kamu akan diminta untuk bikin akun nanti. Ya, nanti akan ada informasi dan kamu harus update informasi terus ya. Yang pasti kamu harus punya email, ya harus punya email pribadi, email kamu tahu password. Karena ini akan dipakai terus nanti sampai kamu tes 1, tes 2, sampai tes berikutnya. Dan kamu nanti akan diminta membuat akun di sscn bkn.go.id atau nanti kalau di P3K kalau nggak salah Rizky itu di sscasn.go.id ya. Nanti kamu tinggal bikin akun, terus kamu tinggal login di sana. Terus nanti juga akan ada disuruh atau diminta foto, masukin isi data dulu, terus kamu disuruh foto, lampirkan foto jelas. Nah, di sini penting banget nih teman-teman ya. Kalau foto nanti gunain foto yang benar-benar terbaru. Fotonya jelas, jangan sampai fotonya kabur, mereng, atau burem. Kenapa harus foto terbaru? Ya, karena nanti pada saat tes menggunakan sistem CAT, ya itu akan ada deteksi wajah. Nah, jadi pada saat menggunakan komputer CAT pada saat tes itu akan ada deteksi wajah. Sesuai nggak wajah kamu dengan foto yang kamu lampirkan kemarin? Jadi kalau kamu melampirkan foto yang waktu kamu mungkin tamat SMA, waduh udah banyak perubahan kali ya. Nah, jadi kamu harus update gunain foto yang baru. Siapkan dari sekarang ya teman-teman ya. Kalau syarat-syarat berkas standar aja sih. Yang pertama itu kamu harus ada scan KTP, kartu keluarga, pas foto tadi, ijazah dan transkrip nilai. Mas, kalau gue baru wisuda boleh nggak pakai SKL? Kalau nggak salah beberapa daerah itu masih boleh pakai SKL dan transkrip nilai sementara. Ya, kalau ada syarat lain atau dokumen lainnya siapin juga teman-teman. Misalnya seperti akreditasi, baik akreditasi universitas atau akreditasi jurusan, itu harus kamu siapin juga. Tapi di awal-awal kamu cuma diminta KTP, KK, pas foto, ijazah, transkrip nilai, itu aja sih yang standar dulu ya. Terus perhatikan informasi pendaftaran ini terus pantau secara real time ya melalui situs nanti di bkn.go.id atau follow aja IG-nya BKN apa ya gue lupa deh. BKN official. Nah, gue inget banget kan. Ya, follow aja nanti IG-nya BKN official atau kamu juga bisa follow BKN Kanrek 12 Pekanbaru. Nah, di situ dia bakal update terus seputar kegiatan penerimaan CPNS dan pengumuman-pengumuman lainnya. Ya, jadi sebelum pengumuman CPNS dibuka, sebelum pendaftaran ditutup, setelah buka tutup. Ini apaan? Pintu tol. Ya, sebelum pendaftaran dibuka dan sebelum pendaftaran ditutup, kamu sebaiknya siapkan berkas-berkasnya semua dari sekarang. Kumpulin. Jangan sampai nanti dibuka udah mau tutup kamu baru cari berkas. Nggak tahu ijazah di mana ya, ijazah hilang. Aduh, KTP di mana hilang. Wah, jangan sampai. Kumpulin dari sekarang, scan dari sekarang, simpan di flash disk, simpan di handphone, simpan di laptop kamu. Jadi pada saat pembukaan kamu udah siap semuanya. Karena yang siap adalah dia yang penuh persiapan. Terima kasih sudah dengerin Carpot Karir Podcast bersama Rizky Hendrawan. Tanjakin karir lo. Bye-bye. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Bye-bye.